Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Bud. Masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang sakit leher, kepala belakang, dan pokoknya bagian-bagian belakang, punggung belakang, kaki-kaki belakang, bagian bawah, bagian atas, sama pinggang belakang. Kita sering mengalami hal itu, dan itu ketika anxiety kita masih tingginya, kita masih takut ya. Kita takut banget apa yang terjadi itu di tubuh bagian belakang kita. Kita berpikirnya mesti buruk. Kalau kita browsing biasanya itu kita nemu sesuatu yang buruk. Kolesterol tinggi. Ketika kita sudah mencari tahu tentang kolesterol, akhirnya kita dikasih warning atau dikasih pilihan ketika kita mencari itu, ditakut-takuti dengan gejala stroke ringan, gejala stroke gitu. Itu sangat menakutkan karena gejalanya kalau tertulis dengan yang dirasakan itu memang beda. Di sana hanya tertulis sakit bagian kepala belakang, pandangan kabur. Nah, itu kan ada banyak kemiripan dengan orang yang sakit anxiety disorder itu. Psikosomatisnya kan begitu. Memang padahal keseringan ketika kita sakit di bagian kepala belakang dan leher itu biasanya kita salah tidur. Kita terbiasa untuk tidur di bantal yang tinggi, terus menggantunglah kepala ini, terganjal kepala ini, jadi tidurnya agak sedikit membungkuk. Di situ biasanya sakit. Terus kalau di pinggang itu biasanya kita duduk, kita kondisi nggak nyaman pikiran, kita duduk terlalu lama dan kita tidak memikirkan punggung atau pinggang kita. Jadi kita duduk aja, kita lagi duduk, kita takut reflux atau kita habis makan, kita 2 jam duduk tidak berganti tempat, itu mengakibatkan pinggang sakit biasanya. Kalau kaki-kaki pegel, kita terbiasa jarang sekali untuk berolahraga, terus tiba-tiba kita jalan kaki atau kita melakukan aktivitas bersepeda atau apa, itu membuat kaki kita biasanya pegel-pegel. Sebenarnya sesuatu yang lumrah, hanya ada perintah yang salah aja dari otak ke tubuh itu, pembacaannya itu jadi berbeda. Ketika kita bergerak atau melakukan aktivitas yang sedikit lebih keras, itu mengakibatkan nyeri-nyeri di dalam tubuh kita. Terutama yang paling menakutkan itu biasanya itu di putaran kepala. Apalagi kalau pusing kepala depan, pusing kepala samping, pusing kepala belakang, itu kan sudah jelas kita yang pikirannya yang sakit. Jadi ketika kita mikir terus tidak ada berhentinya, otomatis otak kita ketika berpikir terus otomatis akhirnya kepala kita sakit, akhirnya pusing. Jadi pusing biasanya itu di sini, di dahi sini biasanya. Nah, ini sering ketika kita sering berpikir itu pusingnya di dahi sini. Terus ketika lama kelamaan, sudah lama kita pusingnya biasanya sampai 2 minggu ya. Padahal kalau dipikir-pikir lebih dari 2 minggu. Biasanya sakit-sakit fisik itu kalah dengan sakit mental. Ketika kita masih kepikiran, masih anxiety disorder, ketika kita masih cemas, kita tidak merasakan kesakitan di dalam tubuh, kecuali ketika kita hanya diam atau mau tidur, atau kita pas ngerasain badan kita itu baru kerasa sakit semua. Sakit di sini, begitu. Tapi ketika cemasnya datang, mendekati panic attack itu, kita tidak merasakan kesakitan, yang ada hanya takut itu saja. Jadi saya ingat-ingat itu lebih dari 2 minggu saya itu sakit kepala di bagian belakang sini sampai leher sampai pundak. Saya pernah lebih dari 2 minggu di bulan keempat kalau nggak salah, atau bulan kelima itu. Cuman anxiety disordernya sebenarnya nggak apa-apa. Sudah cemasnya sudah tidak berlebih, sudah hanya sekedar cemas normal gitu aja. Tapi saya sakit di bagian leher dan kepala, dan saya lupa betul faktor penyebab sakit itu apa. Terlintas kolesterol tinggi, iya jelas pasti. Tapi apakah sampai takut? Tidak, sudah nggak sampai takut. Hanya terlintas ini mungkin kolesterol saya lagi tinggi ini. Saya ingat-ingat saya makan apa. Oh, saya tidak pernah makan sesuatu yang membuat kolesterol tinggi. Berarti kemarin saya lebih banyak berpikir. Artinya
ada beberapa hal yang di kehidupan ini yang saya pikirkan. Saya berpikir tentang perekonomian, saya berpikir tentang keluarga, tentang segala macam. Saya menemukan kendala di ini saya belum menemukan pemecahan. Oh, ini yang saya pikir terus, itu yang bikin kita pusing. Akhirnya saya menyimpulkan di situ, oh ini yang saya pusing gara-gara hal tersebut. Setelah itu saya jalani lagi sambil saya pijit-pijit aja, biasa pijit sendiri. Yang penting harus lemes. Ketika sudah lemes ya baik-baik saja, tidak ada masalah. Terus, kok lama sekali tidak hilang-hilang? Ya memang agak lama. Jika orang sakit anxiety disorder itu, kekebalan tubuhnya itu biasanya tidak seperti orang normal. Jadi penyembuhan itu bisa lebih lama, luka pun itu bisa lebih lama. Biasanya kalau kita teriris pisau sedikit di tangan atau gatal ketika kita garuk sampai ngelupas kulitnya sedikit, itu lecet kulitnya, itu biasanya 2 hari, 3 hari, 4 hari itu sudah kering. Tapi kalau kita pas lagi anxiety disorder ini bisa sampai 7 hari itu baru kering, dan itu menakutkan. Apalagi yang digaruk itu bagian kaki, terus yang luka bagian kaki, kita berpikirnya apakah saya ini kena kencing manis. Akhirnya kan begitu, kita berpikir negatif seperti itu terus. Saya pernah terjadi itu ketika anxiety disorder kenceng-kencengnya, badan terasa gatal, kaki-kaki itu gatal. Ketika saya garuk kaki menggunakan kaki, itu lecet, dan sembuhnya itu sekitar 7 atau 8 hari. Menakutkan itu. Saya jadi takut, ini apakah saya sakit kencing manis ya, kok lama gak sembuh-sembuh. Padahal ketika nggak sakit anxiety disorder itu mudah sekali keringnya. Kena pisau 2 hari, 3 hari sudah kering lagi. Nah itu pernah saya takut kayak gitu. Pernah di kaki kiri saya lecet, dan saya takutkan itu karena lebih dari 5 hari, 6 hari itu masih belum kering, masih perih dipakai kena air. Sangat menakutkan. Akhirnya ketika tahu bahwasannya memang ketika kita lagi cemas itu imun tubuh kita itu enggak begitu baik. Kita lebih lebih lama untuk recovery-nya itu. Jadi tubuh itu enggak secepat ketika kita lagi sehat penuh untuk melawan sakit yang ada itu, termasuk lecet-lecet, luka juga. Terus ketika pileknya juga agak lama, ketika batuknya juga agak lama. Akhirnya jatuhnya seperti itu karena memang imun kita atau mungkin nutrisinya itu terpakai untuk mengobati otak ya, karena kita sakitnya di otak yang paling banyak. Selama kita bisa berpikir tentang solusi atau kita berpikir positif, artinya kita berpikir bahwasannya hal itu tidak membuat kita, tidak akan menjadikan sesuatu yang parah, kita akan baik-baik saja. Jadi kita harus berpikir positif bahwasanya ketika ada yang dirasakan di dalam tubuh kita, ketika sakit di sini itu, kita harus langsung lawan. Oh ini saya salah tidur, oh saya duduknya terlalu lama, oh saya habis jalan kaki terlalu banyak, oh ini saya habis ini. Jadi kita langsung bisa memutusi ketika ada yang sakit dirasakan di dalam tubuh. Jangan dibiarkan untuk berpikir apa ini ya, jangan. Ketika sampean sudah berpikir apa ini, sampean akan browsing, sampean akan cari informasi. Ketika cari informasi yang sampean terima salah, akan menjadikan kemunduran buat sampean. Jadi ketika ada yang dirasakan, langsung berpikir positif bahwasanya itu tidak apa-apa, itu hanya proses tubuh sakit gara-gara ini. Tinggal gitu saja. Diingat-ingat bahwasanya memang kita sering melakukan kesalahan dengan sendirinya, akhirnya menjadikan sakit di beberapa bagian tubuh kita itu tadi. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.